Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya mengembangkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini adalah SD tempat saya observasi, yaitu SD Muhammadiyah Metro Pusat. Selanjutnya di sini ada kelas dan semester. Di sini saya mengambil kelas 4 semester 1. Tema yang saya gunakan di sini dari buku cetak, yaitu tema 1 indahnya kebersamaan dan subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran yang saya ambil ada pembelajaran ke-1. Untuk alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Hari tanggal pelaksananya saya buat tanggal 6 bulan Juni 2023. Kemudian di sini ada yang pertama A, kompetensi inti atau KI. Di sini KI ada KI 1, KI 2 dan KI 3 dan serta KI 4. Di sini saya menggunakan yang sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan mata pelajaran yang saya ambil. Di sini saya memakai mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini saya ambil dari buku cetak bahasa Indonesia tematik sesuai yang ada di Kemendikbud. Selanjutnya indikator yang saya kembangkan di sini. Yang pertama 3.1.1 menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung diperoleh dari teks, lisan, tulisan atau visual. Kemudian dari KD 3.1.2 indikator selanjutnya di sini membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulisan atau visual. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.1. Di sini 4.1 yaitu menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Di sini indikator yang saya kembangkan yaitu 4.1.1 menuliskan informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin saya dapatkan dari siswa melalui kompetensi dasar tadi. Yang pertama yaitu setelah menyaksikan video dan gambar, peserta didik mampu menyebutkan pakaian adat, makanan, tarian tradisional, dan tempat beribadah suku Bali. Yang kedua, setelah membaca teks keragaman budaya, peserta didik mampu menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks yang sudah disiapkan di buku cetak secara mandiri. Yang ketiga, setelah membaca teks keragaman budaya, peserta didik dapat membedakan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks secara mandiri. Yang keempat, setelah membaca teks keberagaman budaya, peserta didik menuliskan informasi yang didapatnya dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah membaca teks mengulang kembali informasi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah disampaikan oleh guru dari buku cetak. Selanjutnya di sini ada karakter siswa yang diharapkan. Di sini saya mengharapkan siswa dapat religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pendahuluannya
Saya membuka pembelajaran dengan doa dan memberikan kesempatan peserta didik menyampaikan apa yang mereka pelajari sebelumnya. Masuk ke dalam kategori karakter religius. Kemudian menyanyikan lagu nasionalis. Kemudian menanyakan bagaimana perasaan peserta didik hari ini, yang masuk kepada tahap orientasi. Kemudian di sini saya mengembangkan RPP dengan menggunakan video animasi pakaian adat Bali serta makanan, tarian adat, dan tempat beribadah suku Bali. Selain itu, saya menambahkan dari buku cetak, yaitu gambar seorang anak Bali memakai baju adat sekaligus tempat beribadah suku Bali. Untuk video animasi dapat ditampilkan melalui link berikut. Kemudian saya meminta siswa untuk memberikan pendapatnya mengenai pakaian adat, rumah adat tradisional, dan makanan adat Bali sesuai dengan video yang telah ditonton. Selanjutnya literasi. Literasi ini peserta didik membaca buku cerita selama 15 menit yang sudah dibawanya dari rumah. Kemudian pendidik menyampaikan hari ini akan mempelajari tentang banyak hal, yaitu tentang budaya daerah. Itu masuk ke nilai komunikatif atau komunikasi. Kemudian di sini saya mengembangkan, yaitu menambahkan pertanyaan, siapa di antara kalian yang berasal dari suku Lampung, Jawa, dan suku Bali? Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Kemudian saya meminta peserta didik secara berpasangan dengan teman sebangkunya untuk saling berdiskusi dan menginformasikan tentang asal suku mereka. Selanjutnya, guru dan peserta didik menyimpulkan hasil bahwa pentingnya kita menghargai dan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya masuk ke kegiatan inti, di mana guru menyampaikan materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah itu, guru memberikan contoh kepada peserta didik melalui buku teks, yaitu tentang perbedaan gagasan pokok, gagasan pendukung. Selanjutnya, peserta didik mencatat hal penting yang disampaikan guru. Kemudian di sini saya membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang sesuai dengan nomor absen. Selanjutnya, kami mengamati teks pada gambar keragaman budaya yang ada di buku cetak dan membacanya secara kelompok di dalam hati. Kemudian, peserta didik secara kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tentang isi paragraf. Yang pertama. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk membacakan hasil diskusi mereka di depan kelompok lain dengan percaya diri secara berkelompok. Itu masuk ke dalam nilai gotong royong. Selanjutnya, peserta didik dibimbing oleh guru untuk mendapatkan jawaban yang benar. Selanjutnya, guru memberikan strategi dalam menentukan gagasan pokok, gagasan utama, ide atau paragraf, ide pokok, pikiran dari suatu paragraf. Selanjutnya, peserta didik dimintai kembali untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam teks paragraf kedua
secara berkelompok. Kemudian peserta didik membacakan hasil diskusi mereka di depan kelompok lain secara percaya diri. Selanjutnya di sini berdasarkan observasi saya dan wawancara, ternyata di SD Muhammadiyah anak-anak lebih bersemangat dan fokus apabila bermain sambil belajar. Di sini saya menambahkan yaitu pendidik mengajak peserta didik bernyanyi atau bermain game secara 5 menit, yaitu masuk kepada nilai ice breaking. Kemudian peserta didik diminta untuk menemukan gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung dalam paragraf ketiga di dalam dan keempat di dalam serta kelima di dalam teks yang ada di buku cetak. Kemudian menuliskannya pada tabel yang disediakan secara mandiri. Kemudian pendidik memberikan arahan tentang bagaimana mengisi tabel pertanyaan. Selanjutnya peserta didik dapat mengumpulkan hasil diskusi kelompok yang tadi dan jawaban tugas mandirinya ke depan meja guru. Di kegiatan akhir, pendidik memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah mereka pelajari hari itu dan ditutup dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa keberagaman suku dan budaya di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan wajib disyukuri. Masuk kepada nilai religius dan integritas. Kemudian ditutup dengan doa dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya sumber dan media pembelajaran. Di sini sumber dan media pembelajaran yang dipakai pertama video animasi pakaian adat atau suku adat Bali dan gambar pakaian adat serta rumah adat suku Bali. Di sini ada link video YouTube yang akan atau animasi pakaian adat Bali, suku Bali. Kemudian di sini ada buku cetak. Buku cetak ini saya ambil dari kurikulum 2013 tematik, yaitu buku pedoman guru indahnya kebersamaan kelas 4 buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Selanjutnya buku tema siswa atau buku cetak siswa. Tema indahnya kebersamaan kelas 4 buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Selanjutnya di sini ada tanda tangan Kepala Sekolah Muhammadiyah Metro Pusat, yaitu Iwan SAG MPD. Selanjutnya di sini ada tanggal dan tahun bulan dari guru kelas 4. Di sini saya, karena RPP ini dibuat oleh saya menambahkan nama saya. Selanjutnya materi lampiran 1 dan materi pembelajaran, yaitu mengamati video dan gambar, menjawab pertanyaan, mendengarkan teks tulis, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukung, menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Metodenya di sini diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Model yang saya pakai di sini adalah model inquiry. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik karena pada model saintifik ini ada di dalam kurikulum 2013, yaitu meliputi kegiatan menanya, mengamati, melakukan, menalar, menegosiasikan, mengomunikasikan, serta membuat kesimpulan dan mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya,
metode yaitu sesuai dengan apa yang akan diajarkan materi pembelajaran, yaitu diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Di sini selanjutnya menggunakan model inquiry, di mana inquiry ini adalah model pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses pembelajaran siswa. Jadi, inquiry ini dapat mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, kreatif, dan melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi siswa atau peserta didik. Selanjutnya di sini ada penilaian proses dan hasil pembelajaran. Di sini ada yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini terdiri atas nama perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang saya inginkan yaitu santun, peduli, dan tanggung jawab. Nah, di sini contohnya ada nama-nama siswa. Kemudian di sini ada poin 1, 2, 3, 4. Dalam poin santun 1, 2, 3, 4 ini adalah 1 kurang, 2 yaitu C cukup, B yaitu 3 baik, dan 4 sangat baik. Kemudian poin 1, 2, 3, 4 dipeduli sama seperti poin di santun, yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Tanggung jawab juga sama, yaitu poin 1, 2, 3, 4 kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian penilaian pembelajaran pengetahuan. Penilaian pengetahuan di sini saya ingin agar siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan paragraf teks latihan pada teks buku siswa. Di sini ada kriterianya gagasan pokok, gagasan pendukung, dan penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam tabel. Di sini poin yang saya inginkan yaitu siswa yaitu 4 yaitu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 perlu bimbingan. Poin kriteria gagasan pokok ini yang keempat, siswa dapat menemukan gagasan pokok pada semua paragraf dengan benar. Yang poin ketiga yaitu dapat menemukan sebagian besar dari gagasan pokok pada semua paragraf dengan benar. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu menemukan sebagian kecil gagasan pokok pada semua paragraf dengan benar. Yang poin 1 yaitu belum dapat menemukan gagasan pokok. Selanjutnya, kriteria gagasan pendukung yang kedua yaitu siswa dapat menentukan gagasan pendukung pada semua paragraf dengan benar. Selanjutnya, poin ketiga yaitu baik, siswa dapat menentukan sebagian besar gagasan pendukung pada semua paragraf dengan benar. Poin 2 yaitu siswa dapat menentukan sebagian kecil gagasan pendukung pada paragraf dengan benar. Yang poin ke-1 yaitu perlu bimbingan, siswa belum dapat menemukan gagasan pendukung. Selanjutnya, kriteria penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam tabel secara mandiri. Di sini yaitu yang poin keempat sangat baik, di mana siswa dapat isi pembicaraan dan menginspirasi teman, selalu mendukung dan memimpin temannya saat diskusi. Yang ketiga yaitu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikiran dengan tepat. Yaitu yang kedua cukup menjanjikan sebagian kecil gagasan pendukung dan gagasan dalam peta pikiran dengan tepat. Dan yang ke-1 yaitu perlu bimbingan, di mana siswa belum dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikiran. Di sini ada total penskoran atau menghitung nilai yang didapat siswa, yaitu dengan total nilai siswa dibagi dengan nilai maksimal dikali dengan 10. Selanjutnya penilaian keterampilan.
Penilaian keterampilan berdiskusi ini, yang pertama ada kriteria sangat baik poin 4, baik poin 3, cukup poin 2, dan 1 perlu bimbingan. Kriterianya adalah mendengarkan, komunikasi nonverbal yaitu kontak mata, bahasa postur tubuh, ekspresi wajah dan suara. Dan yang ketiga kriterianya partisipasi, menyampaikan ide, perasaan, pikiran. Poin-poin di sini ada poin 4, 3, 2, dan 1. Sangat baik, baik, cukup, dan perlu pendamping. Selanjutnya di sini ada mendengarkan. Poin 4, selalu mendengarkan temannya sedang berbicara. Poin 3, mendengarkan temannya berbicara namun sesekali masih perlu diingatkan. Poin 2, masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman sedang berbicara. Poin 1, sering diingatkan untuk mendengarkan teman sedang berbicara namun tidak mengindahkan. Selanjutnya komunikasi nonverbal. Di sini siswa dapat merespon dan menerapkan komunikasi nonverbal dengan tepat, mendapatkan poin 4. Selanjutnya merespon dengan tepat terhadap komunikasi nonverbal yang ditunjukkan temannya, yaitu poin 3. Sering merespon kurang tepat terhadap komunikasi nonverbal yang ditunjukkan temannya, yaitu poin 2. Selanjutnya membutuhkan bantuan dalam memahami bentuk komunikasi nonverbal yang ditunjukkan temannya, yaitu poin 1. Selanjutnya partisipasi, di mana di sini ada isi pembicaraan menginspirasi temannya selalu mendukung temannya dalam memimpin diskusi, yaitu poin 4. Poin 3. Selanjutnya berbicara dan menerangkan secara rinci, merespon sesuai dengan topik, mendapatkan poin 3. Berbicara dan menerangkan secara rinci namun terkadang kurang merespon sesuai dengan topik, mendapatkan poin 2. Jarang berbicara selama proses diskusi berlangsung, mendapatkan poin 1. Di sini penskoran atau penilaiannya total nilai siswa dibagi dengan total nilai maksimal dikalikan dengan 10. Baiklah, sekian pengembangan RPP Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 tematik yang dapat saya sampaikan pada observasi SD Muhammadiyah Metro Pusat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.